satu kisah lagi. Zaman Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Daud ini terkenal suaranya paling merdu, suaranya paling enak. Sampai-sampai kalau Nabi Daud lagi zikir, Nabi Daud lagi mulai melantunkan kitab Zabur, lagi membaca kitab Zabur, bukan cuman Nabi Daud, tapi gunung, binatang, semuanya ikut berzikir kepada Allah. Saking nikmatnya suara Nabi Allah Daud alaihissalatu wassalam. Pernah dilihat beliau lagi mutolaah, lagi lihat kitab Zabur, ada ulet lewat depan mukanya. Dilihatin tuh ulet. Di dalam hati Nabi Daud bilang, apa faedahnya nih ulet diciptain sama Allah? Di dalam hati ngomongnya, Allah izinin nih ulet untuk ngomong bahasa manusia. Wahai Nabi Allah, kata ulet. Tahu ulet kan? Hah? Hilet. Ini hilet. Oh, iler ya. Hilet ya. Ulet lah ya. Saya ngomong hilet takut salah. Kecil. Kalau dilihat mata, faedahnya apa? Ini ulet ngomong. Allah izinkan. Jawab, kata Allah. Wahai Nabi Allah Daud, wahai Nabi Allah, aku diciptakan oleh Allah. Siang aku diwajibkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Dan saat malam tiba, aku diwajibkan untuk membaca salawat, sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam 1000 kali. Siangnya subhanallah bertasbih, malamnya dia baca ulat. Oi, ulat. Pagi disuruh ngapain? Tas. Malam disuruh ngapain? Apa tuh? Siapa yang ngerjain? Siapa yang ngerjain? Hah? Ulat. Ulat. Saya ulang sekali lagi. Maaf. Kita manusia apa ulat? Kita manusia apa ulat? Pernah 1000 kali subhanallah wa bihamdi? Pernah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 1000 kali setiap siang? Pernah baca salat 1000 kali satu malam? Wallahi jauh lebih mulia seekor ulat dibanding kita yang hadir dalam tempat. Kalau engkau ingin diampuni, keluar, pindah. Jangan pernah berteman dengan orang-orang yang ada di daerahmu, katanya. Dengan niat dia ingin memperbaiki diri, dia ikutin apa katanya. Dia keluar dari daerahnya, belum sampai ke tempat dia hijrah, mati. Pai. Modar. Mokat. Belum nyampe, malaikat yang ingin membawanya ke neraka turun. Malaikat yang pembawa rahmat untuk bawa masuk dia ke dalam surga turun juga. Dua-duanya turun. Malaikat azab udah tarik di tempatnya neraka. Tak dulu. Dia mau tobat, lagi jalan mau hijrah. Di malaikat keder nih. Ini neraka besar gak nih orang nih? Dia begitu lagi ngomong begitu. Allah punya keputusan. Allah menyatakan, wahai malaikatku, ukur lebih dekat kemana? Dekat ke tempat dia hijrah atau ke tempat dia berbuat dosa? Diukur sama malaikat, cuman beda sejengkal. Lebih dekat untuk ke tempat yang hijrah, maka Allah memberikan keputusan, aku maafkan hambaku ini dengan dia ingin bertobat kepadaku, maka aku ampuni segala dosanya, masukkan dia ke dalam syurgaku, kata Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lu kisah kebayang kita, ini dosanya gede, dosanya besar, tapi dengan keyakinannya dia agar semuanya ini ditinggalkan, dia ingin kembali kepada Allah, maka Allah nggak akan tutup mata. Allah ini paling pandai membalas budi hamba. Kalau kita kan balas budi orang aja susah. Ini hari kita kasih secangkir kopi, besok ya boro-boro kopi lagi keluar kagak.
Tapi Allah, nih hari kita minta ini, besok dikasihnya bukan yang kita minta. Betul nggak? Saya mau tanya di sini, ada yang pernah minta doa, ya Allah berikan hamba oksigen buat besok? Tapi udah ada nggak oksigennya? Allah persiapin. Ya kita minta aja Allah kasih kok. Apalagi yang udah Allah kasih. Masa kita nggak mau bersyukur? Setiap syukur semua ada takaran di hadapan Allah pastinya. Terima dikit, alhamdulillah. Terima banyak, alhamdulillah. Lebih syukur, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mintanya gini kan, kita diajarin setiap apa yang Allah berikan kepada kita, syukur, syukur. Ada satu kisah lagi. Zaman Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Daud ini terkenal suaranya paling merdu, suaranya paling enak. Sampai-sampai kalau Nabi Daud lagi zikir, Nabi Daud lagi mulai melantunkan kitab Zabur, lagi membaca kitab Zabur, bukan cuman Nabi Daud, tapi gunung, binatang, semuanya ikut berzikir kepada Allah. Saking nikmatnya suara Nabi Allah Daud alaihissalatu wassalam. Pernah dilihat beliau lagi mutolaah, lagi lihat kitab Zabur, ada ulet lewat depan mukanya. Dilihatin tuh ulet. Di dalam hati Nabi Daud bilang, apa faedahnya nih ulet diciptain sama Allah? Di dalam hati ngomongnya, Allah izinin nih ulet untuk ngomong bahasa manusia. Wahai Nabi Allah, kata ulet. Tahu ulet kan? Hah? Hilet. Ini hilet. Oh, iler ya. Hilet ya. Ulet lah ya. Saya ngomong hilet takut salah. Kecil. Kalau dilihat mata, faedahnya apa? Ini ulet ngomong. Allah izinkan. Jawab, kata Allah. Wahai Nabi Allah Daud, wahai Nabi Allah, aku diciptakan oleh Allah. Siang aku diwajibkan untuk membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 1000 kali. Dan saat malam tiba, aku diwajibkan untuk membaca salawat, sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam 1000 kali. Siangnya subhanallah bertasbih, malamnya dia baca ulat. Oi, ulat. Pagi disuruh ngapain? Tas. Malam disuruh ngapain? Apa tuh? Siapa yang ngerjain? Siapa yang ngerjain? Hah? Ulat. Ulat. Saya ulang sekali lagi. Maaf. Kita manusia apa ulat? Kita manusia apa ulat? Pernah 1000 kali subhanallah wa bihamdi? Pernah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 1000 kali setiap siang? Pernah baca salat 1000 kali satu malam? Wallahi jauh lebih mulia seekor ulat dibanding kita yang hadir dalam tempat ini. Maaf ya, ini tamparan keras loh buat kita. Ulat kalau kita ngelihat dilempar aja jijik. Kasih ke orang jijik kita. Siangnya bertasbih, malam bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Daud kaget mendengar nih ulat bisa ngomong, kaget Nabi Allah Daud. Lalu ini ulat balik tanya, itu aku diwajibkan oleh Allah. Sekarang aku ingin bertanya kepada wahai Nabi Allah, apa faedah dirimu untuk diriku, katanya. Dibalikin nama nih ulat, apa untungnya dirimu untuk diriku, katanya. Malu Nabi Allah Daud. Taubatan nasuha. Jadi jangan pernah mengukur orang itu lihat dari penampilan. Lu ngelihat orang urakan, rambut gondrong, tindikan, ya. Oh, ini neraka. Jangan. Saya punya teman, saya sering nge-live TikTok bareng sama dia. Namanya Buntung CS. Pernah dengar gak? Belum pernah? Yang sebagian mungkin yang sering nge-live, saya lagi nge-live, sering nonton,
Pernah ketemu dia. Itu anak tindikan kanan kiri, rambut gondrong, sekarang udah potong, urakan dilihatnya. Tapi demi Allah hafal Quran. Hafal Quran. Pak, oi, oi, Bapak, hafal Quran. Yang dilihat urakan kayak anting. Kita baca Yasin mesti aja lihat Quran. Tuh kata kita lihat. Kalau kita ngelihat sosok seseorang di mata orang lain pasti nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Maaf ya, punya kaca di rumah punya? Punya nggak? Pernah ngaca? Pernah ngaca? Saya pantas nggak ya masuk surga? Pernah ngaca begitu? Pernah? Nggak pernah. Mulai nih malam, ntar nih sampai lu lihat kaca, mukanya deketin tuh. Ini model kayak saya pantas nggak ya masuk surga? Lebih bagus siapa ya, saya sama ulet? Coba bisa kebayang, ulet aja punya kewajiban dan itu dijalanin. Kita dikasih sholat 5 waktu, puasa bulan suci Ramadan, zakat, pergi haji jika mampu. Ini malesnya setengah mati. Ini sebentar lagi akan masuk bulan haji, betul? Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita, buat menjalankan ibadah haji. Nabi udah ngajari 9 Dzulhijjah puasa, namanya puasa Arafah. Tunjuk tangan, gak usah malu. Yang belum pernah menjalankan puasa Arafah, tunjuk tangan. Coba, gak usah malu, gak apa-apa, orang sunnah kok. Yang belum pernah, coba tunjuk tangan. Berarti hampir rata-rata enggak? Kompak sih. Manfaatnya udah jelas. Orang yang berpuasa di bulan Arafah, di saat Arafah, di bulan Dzulhijjah 9 Arafah, sama sebagaimana mereka menjalankan ibadah haji. Pahalanya luar biasa. Kita udah tahu itu pahala, tetap aja emang gak mau ngejalanin. Coba, ini yang dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Rahman, Allah menyatakan satu ayat diulang puluhan kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Satu ayat diulang-ulang puluhan kali. Masa kita nggak sadar juga? Allah udah negor kita, nikmat yang mana yang kalian dustakan wahai hambaku? Semuanya dikasih, kebutuhan ada, sunnahnya banyak. Orang ngejalanin sunnah kan udah pasti dapat pahala. Pasti nggak? Pasti nggak? Pasti. Saya nggak kebayang kalau sholat wajib kita nggak ada sunnahnya. Demi Allah sholat kita nggak bakal diterima sama Allah. Wajibnya doang gitu, rukunnya doang, nggak ada sunnahnya, nggak bakal diterima. Wudhu kita nggak benar, sholat kita pikiran kemana-mana, hati kemana-mana. Pernah ada yang khusyuk di sini sholat? Belum. Allahu Akbar. Dompet menggeletak kita ingat, kunci motor masih di mulut motor kita ingat, betul nggak? Ya Allah, lihat kita. Coba tanda-tanda orang yang diterima, salah satunya di dalam sholat khusyuk. Ini kan kita nggak pernah khusyuk sama sekali, berarti selama ini sholat kita diterima apa enggak? Saya hakul yakin sholat kita pasti diterima sama Allah. Kenapa? Karena di dalamnya ada sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi sayang sama kita. Tahu umatnya ini ya oon. Bangsa sholatnya nggak tahu, nggak punya duit, kiblat ke timur. Orang ke barat nggak punya duit, kiblat ke Damping. Ini macam-macam kita. Dengan cara seperti inilah, mudah-mudahan rasa syukur kita di hari ini lewat wasilah dari sahibul hajat, rasa syukur kita di hari ini diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Dan besok diberikan lagi nikmat yang lebih. Insya Bib, saya ujian terus nggak kunjung selesai. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al, jangan takut, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bimbang. Setiap kesulitan insya Allah, Allah kasih jalan keluar kalau kitanya mau ikutin.
Kurang dalam rezeki? Kurang dalam rezeki enggak? Kurang. Kurang enggak? Jujur. Kurang enggak? Kerja PA. Kurang rezeki udah diajarin. Ada enggak amalannya? Apa? Duha. Jalanin itu duha. Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari jauh, dekatkan. Yang di bawah tanah, yang di atas. Tuh lihat. Ini mah kagak, lu menyelot. Anak sekarang mah mau dapat duit banyak, judi slot, judi online. Mentok-mentoknya pinjol. Dia amit-amit. Anak muda, kerja, cari rezeki yang halal. Ya, Habib kerja nggak? Kerja gua, enak aja lo. Nih gua lagi nge-live kerja, emang gua ngapain? Kerja ini gua. Gua lagi nyepil nih. Jangan lupa ya check out. Ada di etalase nomor 3. Ini harganya lagi murah, tapi cuman belinya di TikTok. Kalau harga langsung nggak bisa, nih harganya mahal. 125 jadi 65. Ada di etalase nomor 3, buruan check out. Oke bos. Ya sambilan kan kerja gua. Emang dapat dari mana? Coba kita lihat tuh, usaha rezeki ada semua jalannya. Allah kasih jalan kok buat kita. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Setiap kesulitan ada jalan keluarnya. Setiap kesusahan Allah bikin kelapangan buat kita. Jangan ngerasa sempit banget dunia. Jangan. Kehidupan kita nih udah segini nih, Allah udah taker. 30% kehidupan kita rezekinya diberikan di dunia. Bukan 100%, 30%, dan itu dari mulai lahir sampai mati. Dari lahir sampai mati. 70%-nya di mana? Entar di yaumil qiyamah, di akhirat yang benar-benar kita ngebutuhin. Saya mau tanya, tahu orang yang bangkrut? Tahu orang yang bangkrut apa? Bangkrut nggak punya apa-apa, punya usaha, modalnya, betul? Habis, betul? Itu yang namanya bangkrut. Salah. Orang yang bangkrut seutuhnya adalah tatkala dia di dunianya ibadah, zakat, sedekah, sholat malam, hajinya berapa ratus kali saya nggak tahu dah. Tapi begitu di yaumil qiyamah, begitu satu langkah ingin masuk ke dalam surga, ada orang-orang yang datang. Wahai hamba, wahai malaikatku, masukkan manusia ini, hamba ini ke dalam surga. Satu orang naik, ya Allah, saya nggak ridho ini orang naik masuk ke dalam surga. Memang kenapa? Allah Maha tahu. Jadi aib kita nih sampai sekarang masih Allah tutup. Tapi nanti di yaumil qiyamah, semua penghuni padang mahsyar akan tahu aib kita, dan Allah akan bertanya, dan di situ kita akan menjawab. Memang kenapa ini orang? Maaf ya Allah, dia betul ahli salat, betul dia ahli ibadah, tapi maaf ya Allah, lisannya, mulutnya pernah bikin sakit hati saya. Betul begitu hambaku? Ya. Sini, salatmu, pahala salatmu kasih ke dia, lempar. Baru mau masuk lagi ke dalam surga, nyaut lagi, ya Allah, saya tidak ridho ini orang masuk ke dalam surga. Ada apa lagi wahai hambaku? Ini orang betul ahli zakat, tapi ya Allah, dia makan banyak anak uangnya anak yatim. Betul begitu? Betul ya Allah. Sini, pahala zakat dikasih lagi ke itu orang. Begitu mau masuk lagi ke dalam surga, ya Allah, satu orang lagi naik. Jangan ya Rabb, saya tidak ridho ini orang betul masuk ke dalam surga, saya tidak ridho. Ada apa wahai hambaku? Betul dia ahli sedekah, tapi dia banyak berbuat zalim kepada saya. Betul begitu? Iya, sini pahala sedekahnya, kasih. Pahala habis, dosa ini orang numpuk, ini orang yang namanya bangkrut. Amal yang kita jalankan di dunia, tapi hubungan kita dengan manusia nggak baik, nol, percuma. Ada orang ahli ibadah, diberi waktu umur
1000 tahun. Diberi waktu umur. Kira-kira tuh orang 1000 tahun. Ini orang enggak pernah maksiat dari mulai balik ibadah sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat ini orang ibadah. Begitu saking dia ibadahnya, Allah kasih bonus. Diturunin malaikat. Pemegang buku penghuni surganya Allah. Nama-nama penghuni surganya Allah. Karena ini orang ahli ibadah ngelihat ini malaikat kayaknya orang lain. Bukan ada orang kampungnya ditanya, wahai Tuhan, Tuhan siapa? Saya malaikat. Tugas saya penulis nama-nama penghuni surganya Allah. Ini orang bilang, oh ada nama saya tuh di dalam buku. Coba-coba lihat-lihat. Dibuka 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, sampai akhir gak ada namanya. Padahal ini orang ahli ibadah. Dilihat lagi 2 kali, namanya gak ada lagi. Begitu sampai 3 kali, namanya masih tetap gak ada. Subhanallah. Allah izinkan ini malaikat untuk ngejelasin. Wahai malaikatku, sampaikan kepadanya, hubungan dia kepadaku baik, tapi hubungan kepada manusia yang lain gak baik, maka ibadahnya tidak akan pernah aku terima, bahkan aku tolak ibadahnya. Hablum minallahnya baik, hablum minanas gak baik. Percuma. Kita kan manusia begitu tuh. Ngelihat tetangga beli motor, kita tempel koyo. Ngelihat tetangga lagi ngerapiin rumah, kita yang kejang-kejang. Ini kan manusia begitu rata-rata. Kalau aja setiap manusia senang ngelihat orang lain senang, pahalanya luar biasa. Lebih-lebih apalagi kita punya anak, bisa kita dedik untuk syukur kepada Allah. Ini anak selalu ikut apa kata orang tua. Senang nggak? Senang nggak? Saya mau tanya, ibu bapak di sini punya anak? Saya yakin di sini belum tentu semuanya punya anak. Tapi kita semua anak dari orang tua kita, betul? Kita punya anak, itu rezeki bukan? Rezeki bukan? Sudah bersyukur sama Allah kita memiliki anak? Udah? Yakin? Subuh sholatnya dibangunin nggak? Hah? Sholat subuhnya dibangunin nggak? Kapan? Kalau nggak bangun, didiamin. Tuh, ini namanya manusia yang nggak ada syukurnya. Maaf ya Bu, Pak, anak itu fitnah. Anak itu fitnah dunia wal akhirah. Gara-gara anak kita bisa dilempar ke dalam neraka jahanam. Saya minta maaf, Allahumma nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan ini nggak terjadi di dalam kehidupan kita. Rumah ibu, rumah bapak kebakaran. Anak lagi tidur di dalam kamar. Kira-kira diselamatin nggak? Diselamatin nggak? Nanti ibunya yang kebakar. Sabodo teuing. Nanti bapak yang luka. Sabodo teuing. Pokoknya anak saya selamat dulu, Bib, keluar. Mau saya kebakar, mau saya yang luka, masa bodoh. Yang penting anak saya selamat. Itu kan orang tua. Nggak ada di Cikijing. Udah Bib, dah biarin dah rumah kebakaran, dah udah biarin anak ada di situ, udah biarin stok anak saya masih banyak. Kan nggak ada orang tua yang begitu, kan nggak ada. Pasti bakal diselamatin. Tapi di akhir zaman banyak orang tua yang melemparkan anak ke jurang api neraka jahanam. Kenapa? Subuhnya nggak dibangunin, zuhurnya nggak pernah ditanyain, asarnya didiemin, maghribnya dimasa bodohin, isyaknya dibiarin. Ini orang tua tuh.